Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video terkait faktor-faktor atau komponen pendidikan. Sebelum masuk ke sesi pembahasan, marilah kita buka diskusi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Resa Nurjana dengan NIM 2241104031122. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri dari prodi Pendidikan Bahasa Arab, atau lebih khususnya saya dari kelas 1 PBAC. Langsung saja ke pembahasan. Saya ingin membahas tentang faktor-faktor atau komponen pendidikan dari mata kuliah dasar-dasar dan teori pendidikan. Selanjutnya adalah latar belakang masalah pendidikan di Indonesia. Banyaknya penduduk di Indonesia membuat pemerintah harus bisa membuat sistem pendidikan yang efektif serta merata ke seluruh wilayah Indonesia. Namun, maraknya berita mengenai masalah pendidikan di Indonesia membuat kita bertanya-tanya, bagaimana sih sistem pendidikan di Indonesia? Apakah sistem pendidikan di Indonesia ini sudah efektif? Lalu jika belum efektif, bagaimana ya supaya sistem pendidikan di Indonesia ini bisa menjadi efektif dan lebih berkualitas? Ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya akan dibahas satu persatu. Pertama adalah sistem pendidikan di Indonesia memang belum bisa dikatakan efektif. Dari data yang saya dapat, Indonesia berada di urutan ke-54 dalam hal pendidikan. Ya, memang lebih maju satu tingkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2021, Indonesia berada di urutan ke-54. Tahun 2019, Indonesia berada di urutan ke-55. Memang sudah maju satu tingkat ya urutannya, tetapi kita masih tertinggal jauh dari negara-negara Asia yang lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan lain-lainnya. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan yang belum tercapai. Apa itu tujuan pendidikan di Indonesia? Tujuan pendidikan di Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga mengembangkan manusia yang seutuhnya. Manusia seutuhnya adalah manusia yang cerdas secara komprehensif. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Artinya, pendidikan di Indonesia itu menuntut supaya bangsanya menjadi bangsa yang cerdas serta berkembang menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia seutuhnya, seperti yang tadi dikatakan, adalah manusia yang cerdas secara komprehensif. Kecerdasan komprehensif sendiri adalah kecerdasan yang meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan sosial, serta kecerdasan kinestetis. Selanjutnya, masuk ke bagian komponen-komponen pendidikan. Komponen pendidikan adalah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Ada atau tidaknya proses pendidikan.
Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Pendidikan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan bangsa dan negara. Karena dengan adanya pendidikan, masyarakat bisa belajar dan memahami ilmu pengetahuan, baik secara teoretis maupun secara praktis. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada tidaknya proses pendidikan tersebut. Artinya, proses pendidikan hanya bisa berlangsung atau bisa terjadi apabila ada komponen pendidikan. Sama dengan sistem pendidikan, pendidikan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya komponen-komponen atau unsur-unsur pembentuk pendidikan itu sendiri. Komponen pendidikan tersebut harus ada dalam sebuah pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika tujuan pendidikan sudah tercapai, maka pendidikan akan berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, selanjutnya adalah komponen pendidikan itu terdiri dari apa saja ya? Komponen pendidikan ada 6, terdiri dari 6 komponen, 6 faktor-faktor, yaitu pertama tujuan, kedua pendidik, ketiga peserta didik, keempat materi, kelima metode, media, dan alat pendidikan, keenam adalah lingkungan pendidikan. Keenam komponen ini sama-sama pentingnya dalam hal pendidikan. Di sini saya ingin membahas tentang komponen pendidikan tujuan dan pendidik. Tujuan. Tujuan pendidikan adalah seperangkat sasaran kemana pendidikan itu ingin diarahkan. Tujuan pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu sistem nilai yang disepakati kebenaran dan kepentingannya yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan, baik di jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah, baik formal maupun informal. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Tujuan pendidikan bersifat normatif karena mengandung unsur norma yang bersifat memaksa, akan tetapi tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik. Tujuan pendidikan juga bersifat abstrak karena tujuan pendidikan itu tidak terlihat oleh panca indera, tetapi bisa dihayati dan dipahami oleh pemiliknya. Dilihat dari kedudukannya, tujuan pendidikan merupakan komponen yang amat vital, amat penting, karena semua komponen pendidikan diarahkan kepada pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu tujuan nasional atau umum. Tujuan nasional atau umum ini merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dan didasari oleh falsafah negara. Falsafah negara kita, falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Lalu di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan tentang sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan Indonesia yaitu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Selanjutnya adalah tujuan institusional.
Tujuan institusional merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Jadi ini dalam lingkup tujuan dalam lingkup sekolah. Lingkupnya itu sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan institusional ini merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, setiap sekolah atau lembaga pendidikan memiliki tujuan institusionalnya sendiri-sendiri. Tidak seperti tujuan pendidikan nasional yang bersifat umum, tujuan institusional lebih bersifat kognitif. Tujuan institusional ini dapat dilihat dari kurikulum setiap lembaga pendidikan. Di sini ditulis contohnya adalah tujuan dari sekolah dasar, tujuan universitas atau lembaga lainnya ya. Selanjutnya tujuan kurikuler. Tujuan yang ketiga, tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini dapat dilihat dari GBPP atau garis-garis besar program pengajaran di setiap bidang studi. Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional sehingga kumulasi dari setiap tujuan kurikuler akan menggambarkan tujuan instruksionalnya. Yang keempat adalah tujuan instruksional atau pembelajaran. Tujuan instruksional adalah tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan instruksional atau pembelajaran. Tujuan ini seringkali dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tujuan instruksional secara umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional umum adalah tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang lebih spesifik. Tujuan instruksional umum ini dapat dilihat dari tujuan setiap pokok bahasan suatu bidang studi yang ada dalam GBPP. Sedangkan tujuan instruksional khusus merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum. Tujuan ini dirumuskan oleh guru dengan maksud agar tujuan instruksional umum tersebut dapat lebih dipastikan dan mudah diukur tingkat ketercapaiannya. Jadi kalau yang tujuan instruksional khusus itu dibuat oleh guru. Setiap guru masing-masing memiliki tujuan pembelajarannya yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah pendidik. Komponen atau faktor-faktor pendidikan yang kedua adalah pendidik. Apa itu pendidik? Apa saja kategori pendidik? Kompetensinya? Yuk, kita bahas satu-satu. Pengertian pendidik. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didiknya. Kategori pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidik yang paling utama adalah orang tua. Orang tua sering juga disebut sebagai pendidik kodrat. Kenapa demikian? Karena sebelum kita diberikan kepada guru, sebelum kita dididik oleh guru, sebelum kita masuk ke sekolah, bertemu dengan guru, bertemu dengan pendidik yang lain, guru, dosen ya, itu kita pasti dididik, diajar oleh orang tua. Sama seperti pepatah yang pernah saya dengar, kata-kata yang pernah saya dengar bahwasanya ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Maka dari itu orang tua itu disebut sebagai pendidik kodrat karena sejak kita lahir kita dididik pertama kali oleh orang tua, itu oleh orang tua, yang paling utama ibu ya walaupun bapak juga, tetapi kan kita lebih sering bersama ibu. Makanya
Madrasah pertama bagi anak adalah ibu. Lalu pendidik yang kedua, yaitu pendidik menurut jabatan yang kita sebut sebagai guru. Guru menerima tanggung jawab mendidik dari 3 pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. Menurut Mustaqim, ada 3 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru. Apa saja kompetensi tersebut? Pertama, kompetensi kepribadian. Kenapa guru harus memiliki kompetensi kepribadian? Karena setiap anak didik pasti akan meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Ketika guru memiliki kepribadian yang buruk dan dilakukan di depan anak didiknya, otomatis anak didiknya akan mencontoh. Dan ketika guru ini memiliki kepribadian yang buruk, pastinya akan sangat sulit untuk tidak dilakukan di depan anak didiknya. Akan sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri, untuk mengendalikan kepribadian buruknya itu supaya ditutupi ya. Maka dari itu, guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang baik untuk bisa dicontoh oleh anak didiknya. Terutama bagi guru yang mengajar di MI, SD, yang mengajarnya itu anak-anak kecil ya, karena anak kecil, anak didik di usia seperti itu masih rentan sekali meniru berbagai hal yang dilakukan oleh gurunya. Mereka lebih paham dan lebih bisa menangkap apabila mereka melihat secara langsung, secara contoh apa yang dilakukan oleh gurunya. Maka dari itu, kepribadian seorang guru harus baik. Selanjutnya, kompetensi guru yang kedua adalah penguasaan materi. Sebelum guru memberikan materi, menjelaskan materi kepada anak didiknya, guru dituntut untuk bisa menguasai materi tersebut supaya anak didiknya nanti bisa paham dengan apa yang disampaikan oleh guru, oleh pendidik. Jika guru belum menguasai materi, mungkin akan sulit anak didiknya itu menerima materi yang dijelaskan karena gurunya kurang menguasai, sehingga anak didik kurang maksimal dalam menangkap materi yang disampaikan oleh si guru. Selanjutnya, kompetensi guru yang ketiga adalah cara mengajar. Walaupun guru bisa menguasai materi, apabila cara mengajarnya itu berbelit-belit, lalu membingungkan, dan tidak bisa ditangkap oleh anak didik, itu akan percuma karena anak didik tidak akan paham dengan apa yang disampaikan. Jadi cara mengajar guru itu harus sesuai dengan usia anak didik, harus sesuai dengan karakter anak didiknya. Anak didik lebih paham dengan cara mengajar yang bagaimana, itu harus dicari oleh si guru supaya nantinya anak didik bisa menangkap materi yang disampaikan oleh si pendidik atau oleh guru. Selanjutnya, tugas khusus guru dalam pendidikan. Ada 3. Yang pertama, pengajar. Sebagai pengajar atau instruksional, guru bertugas merencanakan program pengajaran, lalu melaksanakan program yang telah disusun, dan melaksanakan penilaian setelah program itu selesai. Jadi setelah merencanakan program, lalu melaksanakan program yang telah disusun, dan melaksanakan penilaiannya setelah program itu selesai. Yang kedua, tugas khusus guru sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, guru bertugas memimpin dan mengendalikan diri sendiri, lalu mengendalikan peserta didik, dan mengendalikan masyarakat yang terkait, menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian,
pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukan. Tugas khusus selanjutnya adalah guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik atau edukator, guru bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna. Ya, selanjutnya adalah peran guru dalam pendidikan. Peran guru dalam pendidikan sangat banyak ya, teman-teman. Yang pertama adalah guru sebagai organisator. Guru sebagai organisator yaitu menciptakan proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal maupun moral. Jadi, guru sebagai organisator di sini, guru memiliki peran pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender pendidikan atau akademik, dan sebagainya. Semuanya diorganisasikan agar dapat mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Lalu peran yang kedua adalah sebagai demonstrator. Sebagai demonstrator, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dan senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Salah satu yang harus diperhatikan guru bahwa ia sendiri adalah pelajar. Ini berarti bahwa guru harus belajar dan terus belajar. Seorang guru hendaknya terampil merumuskan perangkat pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu kurikulum yang berlaku. Guru juga hendaknya memahami dirinya sebagai sumber belajar serta terampil menyampaikan informasi kepada peserta didik. Supaya peserta didik bisa menerima, memahami, dan menguasai ilmu pengetahuan yang diajarkan kepadanya. Selanjutnya, guru sebagai pengelola kelas, yaitu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar. Hendaknya diwujudkan dalam bentuk pengelolaan kelas sebagai lingkungan belajar. Lingkungan belajar diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah kepada tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pengelolaan kelas sebagai lingkungan belajar turut menentukan kontribusi sejauh mana lingkungan tersebut dapat menciptakan iklim belajar sebagai lingkungan belajar yang baik. Lingkungan yang baik bersifat menantang dan merangsang peserta didik untuk belajar, memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan. Kualitas dan kuantitas belajar peserta didik di dalam kelas amat tergantung pada banyak faktor, antara lain faktor guru, hubungan pribadi antara peserta didik di dalam kelas, serta suasananya di dalam kelas. Lalu guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan belajar bagi peserta didik. Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, serta suasana ruang kelas yang pengap, meja dan kursi yang berantakan, fasilitas belajar yang kurang tersedia dan memadai, pasti akan menyebabkan peserta didik malah menjadi ngantuk dan malas beraktivitas atau belajar. Oleh karena itu menjadi tugas guru sebagai fasilitator menyediakan fasilitas sehingga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Itu merupakan tantangan bagi seorang guru ya. Menciptakan fasilitator, guru sebagai fasilitator itu tantangan bagi guru. Guru sebagai mediator, peran selanjutnya yaitu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan.
karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Media pembelajaran merupakan sarana yang sangat urgent dan merupakan bagian integral demi berhasilnya proses pendidikan. Guru tidak cukup memiliki pengetahuan tentang media pendidikan dan pembelajaran, tetapi juga harus memiliki keterampilan memilih, menggunakan, serta mengusahakan media pembelajaran yang baik. Ada 3 macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh peran guru sebagai mediator, yaitu mendorong berlangsungnya tingkah laku sosial yang baik, lalu mengembangkan gaya interaksi pribadi, dan menumbuhkan hubungan positif dengan dan antar peserta didik. Selanjutnya, guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator hendaknya dapat mendorong anak didik agar semangat dan aktif dalam belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatar belakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah itu apa. Peranan guru sebagai motivator dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk lebih bergairah dan bersemangat dalam belajar. Peranan guru sebagai motivator sangat penting dalam interaksi edukatif karena menyangkut esensi pekerjaan mendidik yang membutuhkan kemahiran sosial, menyangkut performance dalam personalisasi dan sosialisasi diri. Selanjutnya adalah guru sebagai inspirator. Guru sebagai inspirator menuntut kemampuan memberikan inspirasi bagi kemajuan belajar peserta didik. Persoalan belajar adalah masalah utama peserta didik. Sebagai inspirator, guru hendaknya dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Sebagai inspirator, guru juga harus bisa memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar peserta didik. Petunjuk belajar tersebut tidak selamanya harus bertolak dari sejumlah teori-teori belajar. Dari pengalaman pun juga bisa dijadikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Yang penting kan bukan teorinya, tetapi bagaimana meminimalisir, kalaupun tidak menghilangkan sama sekali masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Peran selanjutnya yaitu sebagai klimator. Klimator yaitu menciptakan iklim belajar yang kondusif, yang nyaman bagi peserta didik. Ya, sudah dijelaskan tadi. Guru sebagai informator yaitu sumber informasi kegiatan. Guru harus memiliki sumber informasi kegiatan akademik atau secara umum. Selanjutnya guru sebagai inisiator yaitu guru menjadi pencetus ide-ide kemajuan. Guru sebagai pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan. Proses interaksi edukatif yang ada sekarang harus diperbaiki sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan. Kompetensi guru harus diperbaiki, keterampilan penggunaan media pendidikan dan pengajaran juga harus diperbaiki sesuai kemajuan media komunikasi dan informasi. Guru hendaknya menjadikan dunia pendidikan, khususnya interaksi edukatif, agar lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya adalah guru sebagai kulminator, yaitu orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir atau kulminasi. Dengan rancangannya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi, suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Di sini, peran kulminator terpadu dengan peran sebagai evaluator. Lalu peran guru selanjutnya adalah guru sebagai evaluator, yaitu melakukan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai selama 1 tahun. Ya, sebenarnya masih banyak lagi peranan guru dalam pendidikan,
tetapi yang saya bahas ini hanya sebagian. Ya, mungkin lain kali bisa dibahas lagi peranan guru ya, karena sangat banyak sekali. Selanjutnya, kita membahas tentang faktor utama meningkatkan kualitas pendidikan. Apa saja faktor utama untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan? Yang pertama ada kepemimpinan atau kepala sekolah. Kepala sekolah harus dan wajib memiliki visi dan misi serta memahami dan mengaplikasikannya, memahami komponen-komponen kurikulum di sekolah. Jadi, sebagai kepala sekolah tidak hanya memiliki visi dan misi, tetapi harus bisa mengaplikasikan visi misi dari kepala sekolah tersebut. Selanjutnya, faktor utama yang kedua adalah guru. Pelibatan guru secara maksimal, karena guru adalah pendidik dan merupakan jantungnya sekolah, dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ya, kualitas pendidikan itu tergantung gurunya, bagaimana guru bisa mendidik peserta didiknya. Karena guru merupakan faktor yang sangat penting, merupakan jantung dari sekolah ya teman-teman. Lalu faktor utama yang ketiga adalah kurikulum. Dengan adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu, dapat memungkinkan dan memudahkan standar kualitas yang diharapkan sehingga tujuan dapat dicapai secara maksimal. Ya, teman-teman tahu sendiri bagaimana kurikulum di Indonesia dan apakah sudah berkualitas atau belum. Ya, teman-teman nilai sendiri ya. Selanjutnya adalah faktor utama yang keempat, peserta didik. Untuk mencapai keberhasilan dalam proses belajar, peran guru sebagai tenaga pendidik dan peserta didik sebagai subjek pembelajaran sangat berpengaruh. Cara untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik itu adalah dengan pendekatan anak sebagai pusat, sehingga sekolah dapat menginventarisir kelebihan yang ada pada siswa. Jadi sebagai guru harus melakukan pendekatan anak itu sebagai pusat, supaya bisa memahami bakat-bakat dan minatnya dari satu persatu siswanya, supaya nanti kelebihannya itu bisa diinventarisir oleh sekolah. Faktor utama yang terakhir, ya bukan terakhir ya, faktor utama yang kelima adalah jaringan kerjasama. Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat atau orang tua dan masyarakat, tetapi dengan organisasi lain seperti perusahaan atau instansi pemerintah, sehingga output dari sekolah dapat terserap di dalam dunia kerja. Ya, itulah faktor utama yang saya bahas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mungkin ada faktor-faktor yang lain, tetapi saya hanya membahas yang 5 ini ya teman-teman. Ya, jadi kesimpulannya adalah faktor-faktor atau komponen pendidikan tujuan pendidikan itu dibagi menjadi 4, yaitu tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Lalu faktor atau komponen pendidikan yang kedua yaitu pendidik. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada anak didiknya. Pendidik dibagi menjadi 2 macam, yang terdiri dari yang pertama orang tua dan yang kedua adalah guru. Lalu faktor utama meningkatkan kualitas pendidikan yaitu kepala sekolah, guru, kurikulum,
peserta didik, dan jaringan kerjasama. Ya, selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.